Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat zuhur mushola MIPA Universitas Islam Indonesia. Alhamdulillah di siang hari ini kita dipertemuan kembali dalam keadaan alhamdulillah sehat walafiat, masih dalam keadaan berpuasa nggih, alhamdulillah. Dan tentu saja sebentar lagi kita akan, ini baru setengah jalan ya, hampir setengah jalan untuk bulan Ramadan ini. Nikmat dan rezeki yang kita peroleh saat ini, termasuk nikmat sehat, anak, istri, harta dan seluruhnya, mungkin ya bisa saja adalah sebagai buah dari silaturahim yang kita laksanakan selama ini tentu saja. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW tentang silaturahim dari Anas bin Malik yang berbunyi, man ahabba ayyubsato lahu fi rizki wa yunsa'aha lahu fi atharihi falyasil rahimah. Artinya, barang siapa yang senang diluaskan rezekinya, ya, barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahim. Jamaah sholat zuhur yang kami hormati, izinkan kami untuk sedikit membahas tentang silaturahim. Nanti ada 3 bagian yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah sebenarnya apa yang dimaksud dengan silaturahim itu sendiri. Kemudian orang-orang yang mana saja yang wajib kita untuk silaturahimi. Dan yang ketiga adalah bagaimana bentuk dari silaturahim tersebut. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan silaturahim. Silaturahim berasal dari bahasa Arab sebenarnya ya, bukan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kita sering dengarnya adalah silaturahmi seperti itu. Namun sebenarnya dalam referensi yang kami temukan bahwa silaturahim itu berasal dari bahasa Arab, terdiri dari 2 kata, yaitu silah dan yang kedua adalah rahim. Silah artinya adalah menjambung, menggabungkan, mengumpulkan sesuatu menjadi bersama. Silah. Kemudian rahim, kalau orang kesehatan paham ya, rahim itu adalah tempat butun. Perutnya bapak, bukan, bapak tidak punya rahim ya. Jadi rahim adalah tempat berkembangnya janin. Loh, hubungannya apa? Janin menggabungkan dengan tadi silaturahim, mungkin atau silaturahmi yang selama ini kita kenal. Oleh ulama menyatakan bahwa rahim di sini sebenarnya adalah kiasan dari kerabat. Jadi rahim itu kalau ya, rahim tentu ibu-ibu ya atau perempuan ya, rahim ibu kita, rahim nenek kita, rahim buyut kita dan seterusnya. Sehingga kalau bisa disimpulkan bahwa yang namanya silaturahim itu adalah menggabungkan karib kerabat yang tentu ini berasal dari satu, kalau bahasa Jawanya mungkin satu trah gitu ya, satu trah dari satu rahim, seperti itu, rahim ibu, rahim nenek atau rahim buyut. Jamaah sholat zuhur yang kami cintai, kemudian kalau kita kembali dari hadis yang pertama tadi ya, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Nah, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis tersebut ada 2 poin, yaitu apa? Kalau kita melakukan silaturahim,
maka ada dua yang kita peroleh, ada dua keutamaan. Apa itu? Dilapangkan, diluaskan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Nah, maksud dari yang pertama mungkin ya, maksud dari yang pertama adalah dipanjangkan umurnya. Apakah umur itu bisa dipanjangkan? Padahal dalam ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz tentu yang namanya umur itu sudah ditetapkan. Nah, oleh ulama memaknai arti dari dipanjangkan umurnya ini adalah ada dua. Yang pertama adalah ditambah keberkahannya. Ya, jadi umurnya tetap, tapi berkahnya yang ditambah. Maksudnya apa? Berkahnya ditambah. Orang lama sudah meninggal, tapi sampai saat ini masih kita kenang, masih bisa kita kenal. Ya, Imam Nawawi contohnya meninggal pada abad 7 sampai abad ini hampir sekitar 800 atau 900 tahun masih dikenal oleh umat muslim sebagai salah satu imam besar pada zamannya, yang bertanda bahwa beliau memiliki berkah dalam usia beliau, dalam umur beliau. Kemudian yang kedua, ya, jadi kalau diperpanjang umur itu maksudnya adalah berkahnya bertambah. Lalu yang kedua apa? Betul, umurnya memang bertambah. Lalu bagaimana dengan surat, di sini saya temukan surat Al-A'raf ayat 34 yang artinya lebih kurang, dan setiap umat mempunyai ajal, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan dan percepatan sesaat. Nah, namun dalam hadis yang tadi Imam Bukhari menyampaikan bahwa ada yang bisa memperpanjang umur itu apa? Menyambung tali silaturahim. Nah, oleh ulama atau oleh pendapat ulama dahulu bahwa yang dimaksud dengan memperpanjang umur di sini adalah menunda ajal. Jadi apa yang ditunda? Catatan kematian atau catatan kapan malaikat Israel akan mencabut nyawa kita. Delay. Bagaimana dengan ketetapan yang ada di Lauhul Mahfuz? Ya, itu tidak akan berubah. Itu tidak akan berubah. Yang berubah adalah catatan oleh malaikat. Ari kalau memperpanjang tali silaturahim meninggal pada usia 90. Amin. Masih panjang Pak ya. Kalau tidak memperpanjang meninggal pada usia 40, semisal seperti itu. Tapi kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang menjadi golongan yang selalu untuk menjaga tali silaturahim. Jadi ini juga ditegaskan oleh firman Allah ayat surat Ar-Ra'd ayat 39 bahwa Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Jadi betul ya, Allah berhak untuk menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya terdapat umul kitab atau Lauhul Mahfuz. Itu makna dari dipanjangkan umurnya, berkahnya bertambah, ajal kita ditunda dari catatan malaikat. Terus yang kedua, keutamaan dari tali silaturahim ini adalah diperluas rezekinya, diperluas rezekinya. Diperluas rezeki di sini bisa kita maknai bahwa kita mudah untuk memperoleh rezeki tersebut. Ada orang mungkin nominalnya sama rezekinya, kalau kita berbicara harta, rezeki tidak mesti harta ya Bapak Ibu. Rezeki bisa dalam bentuk yang lain, rezeki sehat, rezeki keluarga, dan segala macamnya, termasuk juga ada tadi adalah rezeki harta. Anggaplah ada orang dengan harta dengan rezeki harta yang sama, nominal yang sama, tetapi ada orang yang mendapatkannya susah banget, jadi harus berbelok kanan kiri terlebih dahulu baru memperoleh tersebut. Ada juga orang yang dengan mudah menggapai rezeki tersebut. Jadi dengan adanya tali silaturahim ini bahwa adalah
kita dipermudah untuk mendapatkan rezeki. Yang tadinya susah menjadi lebih mudah untuk diperoleh. Tentu juga yang dimaksud sinilah rezeki yang barokah, seperti tadi untuk penjelasan dari umur yang barokah tadi. Kemudian apa hukum dari silaturahim ini? Hukumnya tentu saja adalah wajib. Ini senada dengan, ya, ini ada ancaman serius dari Rasulullah bahwa tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Jadi ancamannya sangat serius bahwa orang-orang yang memutus tali silaturahim tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian, siapa orang-orang siapa saja yang wajib untuk disilaturahimi? Nah, oleh para ulama di sini membagi ada 2 level. Jadi ada 2 level kerabat. Tadi kan yang wajib kita silaturahimi adalah sebenarnya tadi yang rahim, satu rahim, ya, yang memiliki hubungan karib kerabat dengan kita. Oleh para ulama membagi 2 level, 2 prioritas. Yang pertama adalah kerabat yang masih memiliki hubungan mahram. Ya, kerabat yang masih memiliki hubungan mahram, ya, haram dinikahi. Bukan muhrim, ya. Kalau muhrim berbeda, mahram. Kemudian yang level yang kedua adalah, ya, tentu saja kerabat yang sudah tidak memiliki hubungan mahram dengan kita atau non mahram. Kalau untuk kerabat yang masih memiliki hubungan mahram, di surat An-Nisa ayat 23 ada 7, ya, ibu dan bapak kita, kakek dan nenek kita, anak laki-laki, perempuan, cucu laki-laki, perempuan, termasuk adalah saudara kita, ya, laki-laki maupun saudara perempuan. Nah, ini ada 2 lagi mahram kita yang mungkin saja ini yang jarang kita untuk silaturahimi. Siapa mereka? Anak saudara laki-laki atau perempuan, keponakan kita. Bisa saja ada yang merasa, oh, ini kok bocah kok nakalnya minta ampun. Nah, kadang-kadang kita seperti itu tidak sengaja untuk memutus tali silaturahim. Yang berikutnya adalah saudara atau saudari bapak ibu kita, paman, ya, Pak D, Pak Le, Bude, Bule, itu. Nah, monggo ini sebagai introspeksi diri saya pribadi dan para jamaah, apakah tadi, ya, hubungan silaturahim kita dengan 7 golongan mahram tadi apakah masih terjaga dengan baik atau tidak. Nah, lantas untuk kerabat yang non mahram, ya, bisa jadi sepupu kita atau istilah Jawa tunggale mbah, ya, buyut, tunggale mbah buyut dan seterusnya. Satrah gitu untuk keluarga atau karib kerabat kita yang non mahram. Nah, di sini tentu ada 2 pendapat lagi. Kalau untuk silaturahim kepada kerabat mahram tentu sifatnya tadi, ya, wajib sifatnya. Sedangkan tadi untuk yang kerabat yang non mahram, sepupu, tunggal limbah dan seterusnya, ada 2 pendapat, wajib dan sunnah. Mayoritas ulama menyatakan sama, jadi tetap wajib sifatnya untuk menjaga tali silaturahim dengan sepupu dan seterusnya. Meskipun tadi, ya, ada prioritas yang kita prioritaskan adalah tadi, ya, 7 golongan kerabat yang masih menjadi mahram kita. Lantas yang terakhir adalah bagaimana cara kita bersilaturahim. Tentu kita pahami bahwa yang namanya silaturahim itu adalah bagian dari ibadah. Nah, kalau kita berbicara tentang ibadah, ada 2 syarat ibadah tersebut, ada 2 syarat silaturahim tersebut dapat diterima, sehingga kita memperoleh 2 keutamaan tadi: diperluas rezekinya, dipanjangkan umurnya. Syarat yang pertama adalah ikhlas.
Syarat yang pertama adalah ikhlas. Kalau kita berkunjung ya, bersilaturahim ke paman atau ke bude karena ada maksud tertentu, ada alasan di belakang itu, bisa jadi itu merusak niat kita untuk melakukan silaturahim. Ya, tentu kita di sini niat bersilaturahim adalah hanya berdasarkan agar mendapatkan ridho atau berkah ya dari silaturahim tersebut. Nah, kemudian syarat yang kedua apa? Tadi selain ikhlas, ya ikhlas dalam arti tadi ya tidak mengharapkan apapun dari silaturahim tersebut kecuali mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sesuai tuntunan. Jadi syarat diterimanya ibadah atau silaturahim kita adalah ikhlas dan sesuai tuntunan. Nah, sesuai tuntunan di sini maksudnya apa? Ada 3 bentuk silaturahim yang bisa kita lakukan. Yang pertama, bisa dengan perbuatan. Yang kedua, bisa dengan ucapan. Yang ketiga adalah bisa dengan harta. Ya, jadi kita bisa melakukan bentuk-bentuk silaturahim dari ketiga bentuk tersebut. Dengan perbuatan berarti apa contohnya? Berkunjung secara fisik. Takziah juga merupakan salah satu bagian dari kita untuk menyambung silaturahim. Tilik orang sakit itu juga menjadi bagian dari silaturahim. Ya. Kemudian ucapan apa? Salam, sapa salam. Termasuk adalah ya bisa. Sekarang sudah channel atau jalur komunikasi sudah sangat banyak. Kita bisa video callan, bahkan ya WhatsAppan dan seterusnya. Jadi silaturahim melalui ucapan. Termasuk adalah doa. Jadi kita berdoa untuk keluarga karib kerabat itu menjadi salah satu bagian kita untuk menjaga tali silaturahim. Doa dan dakwah bisa jadi. Dan yang ketiga terakhir adalah harta. Nah, harta ini bisa kita ungkapkan dalam bentuk apa? Hadiah, ya, sedekah untuk keluarga karib kerabat, menafkahi ibu bapak, menafkahi keponakan, nah, kasih bonus untuk keponakan dan seterusnya. Termasuk adalah mungkin yang yang jarang kita ketahui adalah wakaf. Jadi kita bisa melakukan wakaf itu untuk karib kerabat. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur mushola MIPA, dengan demikian keutamaan, kita ulangi ya, keutamaan dari silaturahim tadi ada 2. Yang pertama adalah dapat diperluaskannya rezeki, dan yang kedua adalah dapat dipanjangkannya umur. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.